Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Risdianti dari Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Unveiling Mathematical Literacy in Cultural Journey of Prambanan Temple, atau mengungkap literasi matematika pada wisata budaya di Candi Prambanan. Adapun penulis dari penelitian ini yaitu saya sendiri, Irma Risdianti, kemudian Prof. Zulkardi, Prof. Ratu Ilma Indra Putri dari Universitas Sriwijaya, kemudian Prof. Ruli Ceritas Indra Prahmana dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Masalah dari penelitian ini yaitu pada abad 21 individu dituntut untuk menguasai berbagai skill termasuk skill literasi matematika. Hal tersebut sangat penting untuk individu dalam menghadapi tantangan abad 21 yang semakin kompleks. Namun berdasarkan hasil studi PISA, literasi matematika siswa Indonesia mengalami penurunan dalam 2 tahun terakhir dan juga berada di bawah skor global. Hal ini disebabkan karena pembelajaran matematika di sekolah seringkali diajarkan secara langsung dalam bentuk abstrak, tanpa direlasikan dengan konten dan konteks matematika literasi. Nah, oleh karena itu dibutuhkan lintasan pembelajaran, media, ataupun soal matematika yang menggunakan konten dan konteks literasi matematika, agar siswa terbiasa untuk dapat menggunakan kemampuannya literasi matematika dalam menghadapi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu mengeksplorasi konten dan konteks literasi matematika pada aktivitas yang familiar untuk siswa, salah satunya aktivitas wisata budaya di Candi Prambanan. Nah, metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu eksplorasi dengan teknik pengumpulan data, ada observasi, interview, studi dokumen dan data, documentation. Nah, dari data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif. Nah, adapun hasil dari penelitian ini pada aktivitas wisata budaya di Candi Prambanan terdapat beberapa aktivitas yang dapat digunakan sebagai konten dan konteks literasi matematika di kelas. Nah, salah satunya adalah aktivitas memilih transportasi wisata untuk sampai ke Candi Prambanan. Ada beberapa pilihan transportasi wisata seperti Gojek, Gokar, kemudian komuter lain atau KRL, dan juga bis Trans Jogja. Nah, wisatawan dapat menentukan atau memilih transportasi yang sesuai untuk mereka berdasarkan pertimbangan harga dan juga durasi. Nah, di sini kontennya yaitu konten kuantiti dan konteksnya personal. Nah, selanjutnya yaitu aktivitas menentukan waktu yang tepat untuk mengunjungi Candi Prambanan. Nah, jika kita mengetik Prambanan Temple ataupun Candi Prambanan di Google, maka akan muncul data jam favorit ataupun pola jam kunjungan dari wisatawan ke Candi Prambanan. Nah, di sini menggunakan data ini, pengunjung dapat mengestimasi atau menentukan kapan waktu yang sesuai dengan mereka untuk berkunjung ke Candi Prambanan. Apakah di saat tidak ramai, ataupun di saat yang sedikit ramai, atau justru malah di saat sibuk, atau justru waktu sibuk ini yang akan dihindari. Nah, pengunjung dapat menggunakan data ini sebagai pertimbangan mereka untuk menentukan waktu yang tepat untuk berkunjung ke Candi Prambanan. Konten dari aktivitas ini adalah uncertainty dan data, kemudian konteksnya personal. Nah, selanjutnya adalah aktivitas mengestimasi jumlah pengunjung Candi Prambanan berdasarkan data pertumbuhan pengunjung yang diperoleh dari data indonesia.id. Nah, di sini terlihat data pengunjung Candi Prambanan pada tahun 2016 hingga tahun 2020. Dari tahun 2016 hingga tahun 2019 mengalami pertumbuhan dan juga kenaikan. Namun di tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat drastis dikarenakan ada kebijakan lockdown dari pemerintah karena pada saat itu terjadi wabah COVID-19 sehingga jumlah pengunjung
sangat dibatasi pada tahun tersebut. Nah, di sini kita bisa mengestimasi berapa sebenarnya jumlah pengunjung di tahun 2020 jika kondisi normal ataupun kondisi jika tidak ada COVID-19. Nah, di sini kontennya yaitu change and relationship dan konteksnya scientific. Aktivitas selanjutnya yaitu menghitung jumlah harga tiket Candi Prambanan untuk tour group ataupun rombongan. Nah, biasanya penyedia jasa tour dan travel membelikan tiket untuk pengunjungnya. Nah, biasanya mereka melayani tour group ataupun rombongan. Nah, di sini dapat menggunakan pembelian secara online di tiketborobudur.park.com. Nah, di sini terlihat satu tiket harga 50.000. Nah, penyedia jasa tour dan travel dapat mengestimasi menggunakan data ini jika satu tiket 50.000. Nah, jika rombongan itu ada 10 ataupun ada 15 orang, maka berapakah total harga tiket yang harus dibayar? Nah, di sini menggunakan data ini, penyedia jasa tour dan travel dapat mengestimasi menggunakan perhitungan matematis. Nah, untuk kontennya yaitu konten quantity dan konteksnya occupational ataupun pekerjaan. Nah, selanjutnya aktivitas mengestimasi view dari Candi Prambanan dilihat dari beberapa sisi. Nah, gambar di sebelah kiri ini adalah gambar Candi Prambanan yang tampak dari halaman depan. Hal ini bisa dilihat di website virtual yaitu https://indonesiavirtualtour.com. Nah, menggunakan matematika dan juga kemampuan spasial, kita dapat mengestimasi seperti apa Candi Prambanan jika dilihat dari misalnya sisi sebelah kiri atau halaman sebelah kanan ataupun dari belakang. Nah, misalnya ini dari depan terlihat ada 6 candi. Nah, jika kita berada di belakang maka berapa candi yang akan terlihat seperti itu. Nah, untuk kontensnya yaitu space and shape dan konteksnya scientific. Nah, untuk aktivitas selanjutnya itu memutuskan kunjungan ke Candi Siwa yang ada di Kompleks Candi Prambanan. Nah, pengunjung di Candi Prambanan dapat mengunjungi atau masuk ke dalam candi untuk melihat bagaimana arsitektur candi tersebut ataupun patung yang ada di dalam candi yang ada di Kompleks Candi Prambanan. Nah, mereka dapat masuk ke candi tersebut namun terdapat batasan jumlah maksimal pengunjung candi tersebut. Nah, ini gambar sebelah kanan adalah gambar batasan maksimum untuk berkunjung ke Candi Siwa. Nah, di sini ada batasannya yaitu 44 orang. Nah, gambar sebelah kirinya yaitu adalah gambar Candi Siwa yang dikunjungi oleh beberapa turis. Nah, di sini jika kita melihat informasi batasan jumlah pengunjung dan juga gambar dari pengunjung yang akan memasuki Candi Siwa ini, kita bisa memutuskan apakah kita akan naik candi tersebut atau tidak. Apakah jumlah pengunjung yang akan naik ke candi tersebut melebihi batas maksimum atau sebenarnya masih dalam batasan normal atau batasan yang diperbolehkan pengunjung untuk naik ke Candi Siwa. Nah, untuk kontennya yaitu uncertainty dan data, konteksnya sosiental. Nah, dari hasil temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam aktivitas yang biasa dilakukan oleh siswa ataupun familiar dengan siswa seperti aktivitas wisata budaya di Candi Prambanan, ternyata terdapat banyak konten dan konteks literasi matematika. Nah, konten dan konteks literasi matematika ini dapat digunakan untuk membuat matematika learning trajectory ataupun lintasan belajar matematika, learning media atau media pembelajaran, dan juga soal-soal
matematika yang dapat mensupport pengembangan kemampuan literasi matematika siswa. Nah, demikian presentasi dari saya. Ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.